Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini aku akan ngejelasin materi tentang bilateral dan multilateral. Buat kalian, simak video ini sampai habis ya. Bilateral. Hubungan bilateral merupakan salah satu jenis hubungan yang melibatkan dua pihak. Hubungan bilateral ini biasanya digunakan sebagai sambutan dalam hubungan yang melibatkan hanya dua negara. Secara khusus, hubungan politik, ekonomi, serta budaya di antara dua negara. Sebagian besar hubungan internasional dilakukan dengan cara bilateral. Sebagai contoh, perjanjian politik, ekonomi, pertukaran tumpang, serta kunjungan antar negara. Alternatif dari sebuah hubungan bilateral ini ialah hubungan multilateral yang melibatkan banyak negara serta hubungan unilateral, salah satu negara berlaku semuanya sendiri, alias free will. Contoh hubungan bilateral, contohnya Indonesia dengan Singapura. Indonesia dan Singapura mengembangkan kerjasama promosi dan tujuan wisata. Di kedua negara tersebut, hal ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia dan Singapura. Berikutnya, bidang pendidikan, yaitu dengan menambah kapasitas pendidikan kejuruan. Nah, Indonesia dengan Singapura mewujudkan perjanjian ekstradisi, yakni perjanjian untuk membebaskan seseorang tersangka yang ditahan di suatu negara agar dikembalikan ke negara asalnya untuk diproses hukum di negara aslinya. Oke, kita lanjut ke pengertian hubungan multilateral. Multilateral merupakan salah satu istilah dalam hubungan internasional dengan kerjasama antara beberapa negara. Negara-negara besar sering bertindak secara unilateral, sementara negara-negara yang termasuk kecil mempunyai sedikit kekuatan langsung terhadap urusan internasional. Selama beradaptasi di PBB, contohnya dengan mengakomodasikan suara mereka dengan negara-negara lain dalam pemungutan suara yang dilakukan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekarang kita lanjut ke contoh hubungan internasional multilateral Indonesia, yaitu G15. Kerjasama multilateral ini dilakukan 15 negara berkembang. Pertemuan G15 ini ada pada konferensi tingkat tinggi KTT. Ke-9, Gerakan Non-Blok GNB. KTT diadakan di Belgrade pada September 1989. Berikutnya G20. Contoh kerjasama multilateral adalah G20. Organisasi ini terdiri dari Turki, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Argentina, Australia, Brazil, China, India, Indonesia, Meksiko, Korea Selatan, Rusia, Arab Saudi, dan Afrika Selatan. G20 dibentuk dari krisis ekonomi dan keuangan global tahun 2007. G20 terdiri karena menjalarinya krisis negara maju ke negara berkembang, sehingga mengakibatkan ekonomi terpuruk di beberapa negara. Nah, itu dia materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perkataan yang kurang jelas. Sekian materi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.